investasi sendiri itu ada dua macam, gitu Iya. kan. Ada investasi langsung, Ah. ada investasi di pasar modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dialog di Rumah Restorasi Indonesia untuk mencerdaskan bangsa menuju orde restorasi Indonesia untuk Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Pada hari ini, perkenalkan saya Hendrik Araseki yang akan menemani Bang, panggil aja Bang ya, Ya, silakan, Abang Bang. Faruk Abdullah Alweni. Yes. Dalam perbincangan Bang, Oke. dialog, kita membuat judul nih pada hari Oke. ini, investasi dan kesejahteraan publik. Oke. Saya ingin memperkenalkan dulu narasumber ataupun pakar peneliti dari Rumah Restorasi Indonesia ini di bidang ekonomi, yaitu yang bernama Faruk Abdullah Alweni sebagai peneliti Rumah Restorasi Indonesia, juga praktisi investasi, benar Bang? Ya, betul. Praktisi investasi, yang juga mantan pejabat pada pembiayaan perdagangan untuk Asia dan bekas Asia dan Uni Soviet. jadi pada negara-negara bekas Uni Soviet. Yes, Asia dan Uni Soviet. Di kantor pusat IDB. Bank Pembangunan Islam atau IDB di Jeddah, Saudi Arabia. Yes, betul. Betul Bang. Betul. Kemudian setelah di IDB, kemudian menjadi juga Abang ini mantan direksi Bank Muamalat Group. Yes, yeah. Juga sebagai pendiri dan CEO Alweni Consulting. Yes, betul. Dan juga saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Binawan Jakarta. Betul. Saat ini sedang ambil pendidikan juga Bang. Ya, ambil S3 ya. S3. Jadi di kandidat doktor di University Science Malaysia. Sebelumnya mendapat master dari New York University in Economics di Amerika Serikat. Betul. Dan juga MBA dari University of Birmingham, Inggris Bang. Yes. Wah, cukup juga nih pengalamannya dari ilmu dan juga praktisi. Yes. Nah, Bang, kita masuk nih pada acara tema pada ini, investasi dan kesejahteraan rakyat. Yes. Nah, yang pertama saya ingin nanya dulu supaya nanti pemirsa lebih bisa mengikuti. Saya ingin minta Abang menerjemahkan mengenai kata investasi, kemudian kesejahteraan rakyat, kemudian apa kaitan antara investasi dan kesejahteraan rakyat itu Bang. Ini sebagai pembuka dulu Bang, nanti kita sebelum masuk kepada pembahasan-pembahasan yang lebih up-to-date, aktual, dan kekinian gitu Bang. Investasi pada dasarnya adalah ketika untuk mudahnya dari kita sebagai individu ya. Kita punya penghasilan, lalu misalkan taruh penghasilan kita 5 juta. Lalu kita pakai untuk kebutuhan kita, konsumsi 3 juta. Atau 3,5 juta. Terus akhir bulan kita punya kelebihan 1,5 juta. Nah, uang yang 1,5 juta itu misalkan kita belikan apa? Emas, kita belikan saham. Nah, itu investasi. Nah, dalam skala yang besar, ketika uang kita banyak, itu kelebihan itu kita bisa misalkan beli properti. Lebih besar lagi bikin perusahaan, bikin pabrik. Nah, itulah esensinya investasi. Investasi sendiri itu ada dua macam, gitu kan? Ada investasi langsung, ada investasi di pasar modal. Investasi langsung, ketika Anda misalkan mau bikin perusahaan, itu adalah investasi langsung, perusahaan air misalkan, atau perusahaan IT. Anda kan berinvestasi, misalkan sewa tempat, lalu rekrut orang. Itu investasi langsung dalam skup besar dari luar negeri. Toyota misalkan datang ke Indonesia bikin pabrik mobil. Nah, investasi itu kan namanya foreign direct investment. Investasi langsung luar negeri. Nah, itu yang jenis investasi langsung bisa dilakukan oleh orang domestik di level nasional, kita semua individu. Nah, bisa juga perusahaan besar kan multinasional.
Ada satu lagi investasi di pasar modal. Pasar modal kita nggak investasi langsung, tapi kita beli saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Atau kita beli reksadana, beli obligasi, beli sukuk, sukuk retail. Nah, itu investasi di pasar modal. Ya. Beli emas juga salah satunya, kripto sekarang. Nah, itu kurang lebihnya ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan judul ini investasi dan kesejahteraan rakyat. Tentunya investasi negara nih. Kan seperti itu. Nah, investasi kesejahteraan rakyat. Bagaimana Bang relevansinya antara investasi oleh negara, pembangunan oleh negara, pemodalan negara yang bisa memberikan kesejahteraan bagi publik atau bagi rakyat? Jadinya tuh kan negara dia punya negara sebagai negara, ketika dia bangun jalan, nah itu kan salah satu bentuk investasi ya. Ada juga anak perusahaan, misalkan BUMN, Badan Usaha Milik Negara gitu kan. Negara mempunyai badan usaha. Badan usaha itu bisa melakukan investasi, misalkan di perminyakan. Lalu dia misalkan di gas, ya, oil and gas, lalu di retail, ya, modal Sarina segala macam. Nah, itu adalah investasi yang dilakukan oleh anak usaha negara. Negara juga kalau dia bangun infrastruktur, itu satu bentuk investasi dari negara, gitu kan. Itu kalau negara yang memainkan. Jadinya pemain investasi itu kan bisa negara, bisa private sector, bisa negara, bisa swasta gitu kan, pemain investasi. Nah, itu semua bagaimana dia bisa berdampak untuk kesejahteraan rakyat. Yang paling jelas adalah ketika negara atau sektor swasta berinvestasi, dia kan buka lapangan kerja. Dia buka lapangan kerja. Nah, dengan buka lapangan kerja itu kan mengurangi misalkan pengangguran. Lalu orang yang direkrut, dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, dia bisa berkonsumsi kan, beli barang segala macam untuk menggerakkan perekonomian. Jadi investasi bisa berdampak untuk kesejahteraan ketika investasi itu merekrut tenaga kerja kan. Nah, itu dari perekrutan tenaga kerja itu kan meningkatkan level kesejahteraan masyarakat kan, pekerja-pekerja itu kan yang mendapatkan penghasilan. Tumbuh juga sektor-sektor ekonomi kerakyatan, ekonomi nasional. Betul. Kalau misalkan skala besar, misalkan negara bikin jalan, itu kan banyak tuh vendor-vendor, ya nggak, bikin jalan, supply bis betonnya, aspalnya, segala pasir, segala macam kan. Hal-hal yang terkait dengan itulah ya, tandanya segala macam ya, itu ada multiplier efek kan, untuk UKM, usaha-usaha kecil menengah gitu kan. Jadi disitulah investasi bisa berdampak gitu kan. Pertama tadi untuk buka lapangan kerja, kedua tadi tuh untuk supplier yang menyediakan kayak disubkonkan lah, subkontrak kan, kebutuhan cateringnya, segala macam. Nah, itu untuk perusahaan-perusahaan misalkan yang UMKM gitu kan. Nah, itu jadinya dampak investasi seperti itu gitu kan. Itu yang memberikan efek multi efek kepada multiplier efek itu kepada masyarakat. Betul. Tumbuhnya kepada keekonomian. masyarakat. Yang tidak punya kerja bisa kerja. Sehingga betul. nilai kemampuan belanjanya, punya daya beli betul. Untuk pendidikan, segala macam. Nah, sebenarnya Bang, selalu pembahasan ini jika kita bicara tadi seperti Abang yang sebutkan tadi kan normatifnya, ya kan gitu. Secara dasolennya itu kan harus nyambung nih Bang, yang segala macam. Namun ada kita temui bahwa kenyataannya, statement itu bisa Bang koreksi ya. Apakah tingkat kesejahteraan masyarakat sudah membaik dengan pertumbuhan investasi saat ini? Kalau saya lihat, kalau kita lihat Indonesia ya, secara keseluruhan, kita lihat misalkan pendapatan per kapita kita. Kita ini kan masih masuk lower middle class, lower middle income country, pendapatan menengah ke bawah gitu kan. Dari situ
sebetulnya Indonesia masih memerlukan lebih banyak lagi investasi. Karena apa? Pendapatan per kapita kita itu kan kalau dibandingkan Malaysia kita masih jauh lebih kecil gitu kan. Mungkin seperempatnya. Apalagi dibandingkan Singapura. Apalagi yang negara-negara maju di barat atau di Asia Timur. Model Korea Selatan, model Taiwan gitu kan, apalagi Jepang kan dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Nah, dari konteks itu, apalagi China sekarang kan. China itu kan tahun 49 dia lebih pendapatan per kapitanya di bawah kita kan. Tetapi sekarang udah jauh lebih besar dari kita kan, dia bahkan datang kan berinvestasi ke Indonesia. Jadinya dari konteks itu secara keseluruhan ya kita masih kurang, kita masih perlu lebih banyak lagi investasi gitu kan, masuk baik domestik nasional, investasi dari lokal ataupun dari internasional gitu kan, supaya bisa menciptakan tenaga kerja yang lebih banyak, menimbulkan kegiatan ekonomi tadi yang saya sampaikan itu, yang akhirnya kan meningkatkan pendapatan secara keseluruhan kan, sehingga kita bisa misalkan menjadi negara yang punya pendapatan menengah atau pendapatan atas kan, middle income atau high income countries kan. Nah, jadi dari konteks itu ya kita masih perlu lebih banyak lagi sebetulnya bagian apa kan ini. Mungkin asumsi mudahnya itu kan Indonesia itu menjadi penerima investasi. Betul. Dari luar, ataupun dari dalam segala macam. Sedangkan ada negara lain sudah mampu menjadi investor. Coba logika itu Abang elaborasikan. Bagaimana selain penerima, bagaimana waktu bersamaan harus bisa menjadi penginvestasi, Bang. Betul. Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan? Bagus itu. Jadinya ini ada beberapa hal. Kalau kita mau menjadi, ini ketika kita bicara kita mau jadi investor, tentunya kita berinvestasi di luar negeri gitu. Betul. Kalau di dalam negeri ya otomatis kan segala macam nih aktivitas bisnis yang ada dari perusahaan itu atau individu itu adalah sebuah proses investasi. Cuman kalau saya nggak salah tangkap tadi, kita ingin juga menjadi investor. Kan contoh tadi China bisa datang, Singapura datang ke Indonesia, ataupun negara Asia Timur, Jepang, Korea, termasuk Cina juga ya. Apalagi kalau nggak usah kita bicara negara-negara barat kan. Kapan sih kita mampu seperti itu? Nah, ini bagus sekali. Jadinya ini kan sejauh mana kehebatan perusahaan-perusahaan kita kan. Bagaimana perusahaan baik yang BUMN ataupun private sector, betul. Sejauh mana bisa mereka melakukan investasi keluar. Berarti kan ini pertama adalah bagaimana membangun industri yang hebat gitu kan. Sehingga kalau kita lihat ya, misalkan Jepang kita ambil contoh yang mudah nih di ingatan kita kayak Toyota, ya betul. Toyota, Honda kan kita motor, mobil ya. Itu kan awalnya Jepang itu membangun industri. Itu Toyota itu awal dia produksi mobil tuh gagal. Betul. Awalnya tuh. Tapi pada waktu itu pemerintah Jepang itu mempunyai komitmen untuk membangun di situ ada peran pemerintah dalam membangun industrinya itu gitu kan. Ya berbagai cara dia lakukan ya, misalkan dengan tarif ya, melindungi industrinya, atau dia kasih subsidi segala macam ya, sehingga Toyota itu akhirnya berkembang. Iya betul. Nah tapi memang kita harus ingat satu hal, ketika pemerintah berperan dalam mengembangkan industri itu, tetap harus ada timeline. Ketika dia sudah cukup kuat, dewasa, udah harus dihentikan. Jangan sorry to say, misalkan kita punya model Pertamina. Dari dulu disupport oleh pemerintah. Tapi sejauh mana ya persaingannya? Apakah kita yakin sekarang persaingan yang ada di pasar bensin ini benar-benar sudah persaingan yang memang sudah dibebaskan gitu kan? Kadang-kadang harga bensin itu kan ibaratnya tuh kayak dulu pernah ada kejadian ketika bensin naik, ada satu perusahaan asing yang bisa di bawah Pertalite gitu kan. Kita nggak tahu ya, dalam satu hari itu tahu-tahu naik dia. Itu kan ada pemikiran yang muncul, apakah ini ada
intervensi pemerintah yang nggak mengizinkan dia lebih murah dari Pertamina. Nah, maksud saya kayak Pertamina itu harusnya sudah dibiarkan bersaing karena udah terlalu lama disapot itu BUMN itu kan oleh pemerintah gitu. Nggak bisa terus disusuin, terus dikasih penanaman modal negara gitu kan. Nah, harus punya timeline kayak Toyota. Pada awalnya dibantu Honda misalkan atau perusahaan-perusahaan Korea itu ya. Pada waktunya dia harus dilepaskan supaya dia bisa bersaing dengan perusahaan luar. Gitu ya, maaf saya potong. Ada apa sih Bang? Ya. Dulu kan kita tentu ingat, ada industri mobil nasional Timor, ada truk perkasa, itu kan hilang, gagal, dianggap itu menjadi sebuah industri seperti Toyota bisa berkembang ya, ataupun yang lebih miris lagi, bahwa tol udara itu sudah dikembangkan oleh Profesor B.J. Habibie dulu, untuk pesawat menyambung Indonesia ini yang negara kepulauan, diakses dari udara, dibangunlah industri pesawat nasional itu. Sekarang hilang redup. Saya ingin tanya Bang, kan harusnya dari negara pengembangan pertanian, kan harus menjadi negara yang industrialis. Kan semua yang Abang ceritakan tadi itu kan negara-negara industrialisasi. Dan kita tampaknya belum berhasil lah untuk menjadi negara industrialisasi. Kira-kira apa yang mengganggu, Bang? Oke, memang ini banyak hal ya kita lihat. Kalau tadi saya mulai dari apa yang disebutkan oleh Mas Henry terkait tadi Timor ya. Memang persoalannya ini di kita kadang ada intervensi politik gitu ya. Karena kalau kita lihat tuh kan Timor itu adalah terkait dengan presiden pada waktu itu, Pak Harto putranya. Jadi ketika beliau jatuh habis. Lalu juga dengan Habibie, Pak Habibie dengan proyek-proyek kapal dan lain banyak industri strategik yang lain kan, kayak Krakatau Steel, Pindad itu kan diantaranya itu kan. Nah, cuma kita menghadapi tantangan terhadap industri strategis itu pada waktu kita membutuhkan bantuan IMF misalkan 98. Nah, itu kan salah satu kondisinya adalah industri-industri itu harus nggak boleh lagi disapot oleh negara gitu kan. Jadinya hancur banyak kan, nggak kuat bertahan. Jadi ini saya melihat keberlangsungan sebuah kebijakan di kita ini yang tidak ada kesinambungan. Nggak ada kesinambungan. Ini dia. Ini juga jadi persoalan ketika politik ya, bergantian politik. Ini harusnya ada wawasan nasional yang lebih menyeluruh ya. Nggak hanya kepentingan politik sesaat. Ini program si Fulan, nggak usah dilanjutkan. Jangan. Seperti itu. Jadi counterproductive gitu kan. Ini harus berpikir secara nasional, secara menyeluruh. Kita mau jadi negara yang kuat. Salah satunya memang nggak bisa terhindarkan kan dengan industri itu kan. Karena dengan industri itu kan barang-barang elektronik, negara-negara yang menghasilkan itu kan dia diuntungkan gitu kan. Jadi ada investasi sudah dikeluarkan sekian jumlahnya, tiba-tiba tidak berkembang, bukannya malah mensejahterakan, malah merugikan rakyat ya. Jadinya itu tadi ya, nggak berkesinambungan. Yang persoalan lagi dalam konteks sekarang nih. Kayak perusahaan BUMN kita ini yang banyak misalkan kepentingan politik di situ. Lalu penanaman modal negara yang nggak habis-habis. Dikit-dikit dibantu oleh negara. Sampai kapan uang APBN itu terus membantu si perusahaan? Persoalan ini kita nih udah lama gitu. Harus ada timeline, harus ada target. Ketika negara membantu, kapan mereka ini harus bisa bersaing sendiri gitu kan. Kalau enggak, jangan sampai hanya habis uangnya membiayai direksi dan komisarisnya aja. Dinikmati oleh mereka-mereka saja, kelompok kecil orang gitu kan. Nggak bisa jadi petarung internasional gitu. Bagaimana target itu menjadikan industri kita menjadi petarung internasional gitu kan. Nah, ini yang tantangan kita gitu kan. Kayak China ya. Sebetulnya dia juga nggak harus selalu perusahaan negaranya dia bikin industri itu, dia mudah, dia bikin sistem iklim investasi yang kondusif. Seperti apa misalnya? Misalkan tuh kayak Nokia datang ke negara mereka. Dulu sebelum Nokia dari Finlandia Apple, kan, IBM,
Microsoft, segala macam, buka industri di China gitu kan. Sampai segala macam, tas-tas itu merek-merek internasional kan, Gucci, PAK, segala macam datang ke China gitu kan. Dia buka, dia bikin iklim investasi yang kondusif untuk banyak perusahaan-perusahaan luar ini datang ke dalam negerinya, kan buka lapangan kerja. Lalu ada transfer of knowledge kan, kayak Xiaomi. Xiaomi itu kan dianggap awalnya itu kan para engineer China yang bekerja di Apple. Oh gitu. Iya, ketika dia cerdas, pintar, dia bikin lagi industri dia Xiaomi, jadi made in China. Banyak juga tuh orang Indonesia yang di industri-industri itu bisa pulang ke Indonesia. Harusnya, cuman harus bisa ditampung dengan institusi yang bisa mereka berkembang. Kan kalau nggak salah nih, sorry kalau saya salah. Misalnya sangat praktis ini kan beliau ini pakar investasi juga pengalaman internasional. Kan ada kemandirian kita yang mungkin tidak bisa berkembang. Saya pernah membaca di suatu artikel di surat kabar itu, sedikit agak saya cerita, ini kan ditemukan potensi nikel yang sangat besar. Contohnya contoh kasus dan itu untuk menjadi industri pembangunan sumber daya tenaga listrik untuk lithium. Itu ada, kalau saya nggak salah baca, itu ada satu World Bank bilang Indonesia belum mampu mengembangkan industri lithium. Nanti saya kok World Bank pun sampai harus mengomentari tentang industri lithium karena dia ada apa ya? Ada nikel potensi, supaya Indonesia jangan sampai menciptakan lithium dong. Karena perlu jadi hanya sebagai tempat mengambil cocok tanam aja gitu kan. Nah, kira-kira ada tidak semacam interpretasi dari internasional itu supaya Indonesia ini tak begini terus? Nggak berkembang-kembang. Ya, itu memang menjadi pembahasan tersendiri itu. Ada istilahnya itu, memang nih kadang-kadang gini, kita di Indonesia ini, kita harus punya independen, pemikiran independen kita sendiri. Nggak bisa hanya mendengarkan apa yang dikomentari oleh misalkan lembaga-lembaga internasional itu. Karena belum tentu mereka juga tepat analisanya. Belum lagi kalau kita berpikir apakah mereka ada agenda tersendiri dan lain sebagainya ya. Kita nggak masuk ke situ, tapi mungkin paling tidak belum tentu tepat karena kita yang paling tahu kan kemandirian kita. Walaupun ada orang mau intervensi, kalau kita mandiri dan mampu menolak, itu lebih penting kan? Nah, ini kaitannya dengan misalkan pembicaraan antara pemikiran free trade, perdagangan bebas, dan pemikiran proteksionis. Nah, lembaga internasional itu kan mengadvokasi tentang free trade, misalkan pasar semua harus dibuka bebas. Tapi kalau kita belajar sejarah, bagaimana misalkan Amerika juga memulai industrinya, Jerman, semuanya nggak dimulai dari perdagangan bebas. Bahkan negara Asia Timur, mereka memberikan proteksi kepada industri membangun, punya pemihakan. China, lalu kayak Korea Selatan, Jepang, tadi saya cerita tentang Toyota. Kalau dari awal mereka dibebaskan begitu saja, ya kalah mereka sama Ford, sama General Motors. Industri mereka nggak tumbuh-tumbuh gitu kan. Jadinya kadang-kadang ibaratnya kalau saya ada istilahnya, don't hear what they say, look what they do. Jangan hanya sekedar mendengarkan apa yang mereka sampaikan, tapi lihat apa yang mereka buat. Sejarah-sejarah bagaimana mereka. Kenapa mereka perilaku begini, sekarang ngomongnya begini, perilakunya begini. Nah itu kan ada kajian satu buku namanya Kicking Away the Ladder, menendang tangga. Jadinya maksudnya apa? Ini ada profesor dari Oxford orang Korea, itu bagus sekali, Kicking Away the Ladder. Mereka menggambarkan jangan sampai ini negara sekarang ini mereka bicara misalkan tentang sebebas-bebasnya free trade segala macam, karena mereka sudah naik tangga, mereka udah sampai atas. Sampai atas tangganya ditendang. Jadi yang bahas kita ini negara berkembang nggak pernah bisa naik. Ya kita ngikutin serta-merta. Kita dengar, disuruh ini, disuruh itu, gitu kan. Karena kita nggak punya confidence, nggak punya keyakinan intelektual kan. Kan saya lihat itu saya ingin mengatakan ada pejabat mengatakan, oh ini World Trade perdagangan bebas harus kita ikuti dengan ala Eropa ataupun perdagangan bebas Asia. Padahal mereka sudah punya kemampuan. Setelah melakukan proteksi, ketika mereka sudah siap, baru teriak-teriak bebas. Betul. Nah, ini kan ibarat ya, kalau kayak main bola, pemain profesional mau
disuruh tanding sama anak-anak amatiran, anak SMP, SMA, amatiran nggak bisa, terus nggak seimbang gitu kan medannya itu. Dan orang kita hanya ikut aja kan, kayak World Trade misalkan, itu kan kita harus lihat kemanfaatannya untuk kita seperti apa. Itu negara barat sendiri, misalkan yang ramai waktu itu kan masalah agriculture, pertanian, subsidi untuk pertanian. Itu aja mereka itu diatur sama World Trade Organization susah, mereka banyak melanggar. Karena mereka nggak mau stop subsidi untuk pertanian mereka. Karena kalau mereka stop subsidi nanti kalah sama negara-negara berkembang masuk ke pasar mereka kan. Nah mereka kita harus lihat yang punya kemanfaatan gitu kan untuk rakyat, untuk negara, kepentingan nasionalnya. Jangan sekedar ikut-ikutan tadi gitu kan. Kalau enggak ya udah jadi istilahnya banana republic. Benar tahun 90-an. Jadi gegara industri perfilman nasional ini tumbuh. Kan ada kampanye tuh mencintai film dalam negeri. Sehingga impor film-film barat dari khususnya dari Hollywood itu kan dibatasi. Akhirnya apa dibalas oleh mereka? Ekspor kedelai dari Indonesia itu diberikan peserta-peserta yang rumit. Ini kan semacam pertarungan dagang, politik-politik proteksi kepada perfilmannya itu. Ini kan akal ide ya kan. Nah, tentunya kita tidak bisa mempersalahkan mereka kenapa begitu. Persoalannya bagaimana kita menghadapi, punya kemampuan untuk juga menghadapi seperti mereka gaya mereka. Betul. Karena mereka kita nggak bisa salahkan. Mereka kan berpikir untuk kepentingannya mereka. Betul. Nah, tinggal kita gimana kita mau berpikir benar-benar untuk kepentingan nasional kita gitu kan. Nah, jadinya mereka berjuang dengan apapun untuk kepentingan nasional mereka. Yang imbasnya nanti kepada kesejahteraan rakyat. Rakyat mereka. Mereka peduli dengan itu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat mereka kan. Nah, kalau kita sekedar ikut-ikutan ya ya kitanya nggak sejahtera nanti gitu kan. Nah, karena kita misalkan kita ikut sekarang kayak industri kita akhirnya nggak ada yang pernah berkembang dan lain sebagainya gitu kan, karena kita buka kayak sekarang pertanian kita pun udah terinvasi kan. Dari barang-barang dari luar, petani kita ya misalkan dia berat bersaing gitu kan, itu harus punya pemihakan gitu kan. Kita ini jangan hanya jadi pasar besar, tapi bagaimana kita juga jadi bukan hanya market tetapi juga produser gitu kan. Ini tantangan ini harus ada komitmen yang kuat terkait hal itu gitu kan. Nah, itu. Tadi saya singgung sedikit nikel. Ini kita memang luar biasa ini. Betul. Cadangan nikel kita ini luar biasa ini. Apalagi dengan kebutuhan nanti mobil listrik dan lain sebagainya kan. Cuman nanti kan kita harus pergi selangkah lebih jauh. Siapa yang mendapatkan manfaat dari itu nanti? Jangan sampai yang mendapatkan manfaat sekelompok kecil elit aja. Yang memberikan konsesi dagang udah kayak zaman kolonial lagi kepada sekelompok bisnis dari luar. Kan jangan-jangan bahan mentahnya aja, biji-biji nikel aja diekspor. Betul. Setelah diolah, dijual ke industri baterai di Indonesia. Kan tidak punya nilai tambah. Memang kita kemarin melakukan processing yang diekspor itu nggak hanya yang mentah. Betul. Tetapi persoalannya kan yang membangun pabrik-pabrik juga dari luar kebanyakan di Indonesia ini kan. Smelternya yang kayak Morowali. Yang jadi persoalan ketika perusahaan itu malah ironisnya ambil pegawainya juga dari luar lagi. Apa dampaknya? Ada apa sih? Kita menginginkan investasi dari luar, salah satunya dampak ke semua negara menginginkan itu adalah buka lapangan pekerjaan gitu kan. Kita is okay foreign investment tapi punya kemanfaatan untuk ekonomi nasional. Kalau nggak bawa kemanfaatan untuk ekonomi nasional, kita dapat apa gitu kan? Nanti harusnya masih dapat dari pajak penambahan nilai, lapangan kerja gitu kan. Nah itu harus ada perhatian juga ketika kita buka pasar kita itu investasi kemanfaatannya terhadap lokal ekonomi gitu kan. Nah ini saya rasa banyak PR gitu kan. Kira-kira untuk merubah perilaku, pemahaman yang Bang bilang, coba kita khususkan Bang. Kira-kira hal-hal apa saja yang dilakukan supaya investasi terkait dengan kesejahteraan masyarakat jika memang ada semacam anomali harus dirubah, itu coba Bang jawab. Baik, saya melihat ya tantangan di kita ini komitmen ya.
political will, kemauan untuk betul-betul melihat ya kesejahteraan rakyat banyak. Persoalannya ini akan kembali lagi dari mindset. Sebagian orang yang ketika duduk ini kembali ke persoalan dasar, persoalan karakter ya? Yang kembali hanya mereka memikirkan untuk kesejahteraannya. Kelompoknya dia sendiri, kelompoknya sendiri gitu kan. Selamanya dianya oke, udah dia nggak peduli. Partainya, pribadinya. Seperti itu jadinya tuh. Kan ini akan terkait tadi karakter sama tata kelola kita gitu kan. Tata kelola dalam artian aturan main yang kita bikin benar-benar punya pemihakan terhadap kemanfaatan rakyat banyak. Persoalannya ketika tata kelola nggak baik terjadi bribery, penyogokan dari perusahaan-perusahaan luar kepada pejabat-pejabat tertentu, lalu mereka nggak peduli gitu kan. Apakah kebijakan mereka itu udah benar-benar memberikan kemanfaatan untuk rakyat banyak atau hanya untuk perusahaan tersebut gitu kan. Kalau hal itu nggak diperbaiki juga repot kita. Nanti kayak zaman kolonial lagi gitu kan. Elit-elit tertentu yang mendapatkan manfaat dari investasi-investasi itu gitu kan, kayak VOC ambilin apa segala macam. Elit-elit feodal yang mendapatkan manfaat, rakyat kebanyakan susah. Kayak Papua misalkan tuh, banyak emas. Susah rakyatnya masih. Tetap aja ada persoalan. Jadi kita susah kadang-kadang nyalahkan, nggak salah juga, kasihan. Terjadi pergolakan apa kan. Susah, mereka punya emas gitu kan. Coba lihat di negara Timur Tengah, dia cuma punya minyak gitu kan. Bisa mensejahterakan rakyatnya. Kita Indonesia macam-macam kan. Ada emas, ada komoditas kan, palm oil, terus belum bicara tadi nikel, segala macam. Harusnya tuh kan ketika sebuah wilayah punya sumber daya yang baik, harusnya ada perusahaan luar boleh, tapi kesejahteraannya harus terlihat di masyarakat tersebut. Gitu, hasil pendapatan itu bisa memberikan kontribusi kepada pembangunan kesejahteraan secara fisik, secara mental. Betul. Pendidikannya, pendidikan masyarakat, kesehatan, terus infrastruktur di situ, gitu kan. Harus berubah kan, jalan rakyat harus ada betul-betul dampak yang terlihat, yang berdampak untuk level kesejahteraan masyarakat secara umum. Misalkan tadi pendidikan, kesehatan gitu kan. Terus lalu infrastrukturnya terlihat kan. Baru kita bisa bilang, wah ini ada hasilnya kan. Betul. Kalau enggak, misalkan kayak dulu ada Freeport investasi emas, yang enak, yang bagus di wilayah Freeport-nya daerah secara keseluruhan tetap tertinggal. Ini yang jadi ironis kan. Sekarang disitulah harusnya ada peran pemerintah. Saya melihat ya, tantangan kita adalah sejauh ini pemerintah yang belum benar-benar berfungsi. Pemerintah yang tidak non-functioning government. Kan pemerintah itu lahir dari rakyat. Betul. Mentalitas pemerintah yang tidak jadi seperti diharapkan, kan itu dari cerminan dari masyarakat yang diharapkan. Kita sudah mengenal mungkin kalau dari sejarah pra Indonesia ada Orde Hindia Belanda lah. Perilakunya eksploitatif. Kemudian Orde Lama. Agak feodal juga. Eksploitatif. Orde baru. Orde Reformasi juga. Kita melihat hasil di usia 25 ini, kelihatannya juga masih belum sesuai dengan diharapkan. Lapangan pekerjaan masih sulit, pembangunan belum merata, juga perilaku koruptif juga masih terjadi, nepotisme yang di era reformasi, di awal reformasi itu yang ditentang, KKN. Apakah perlu orde baru nih digagas itu, Bang? Reformasi kemudian menjadi orde restorasi, seperti yang dikembangkan oleh rumah restorasi ini. Jadi teringat tentang restorasi yang terjadi di Jepang beberapa lalu, bahwa harus direstruksi ulang ya, pada mindset, pada mentalitas seperti itu. Tetap tampaknya secara kebangsaan, secara bangsa ini, apa yang menyebabkan ataupun apa yang bisa mentransformasi, Bang, karakter, perilaku, supaya kita itu lebih berpikir untuk kesejahteraan bersama. Saya pikir ini memang akan terjadi kombinasi ya. Tadi itu saya akan melihat karakter building ya. Bagaimana kita bisa melahirkan elit-elit politik yang benar-benar peduli
punya mimpi-mimpi besar. Nggak hanya puas duduk jadi anggota DPR, jadi menteri, wah udah merasa jadi orang hebat. Kalau dia nggak membawa kemaslahatan untuk rakyat banyak, apa? Kan udah disubsidi oleh negara, dibayarin, nggak punya kemanfaatan gitu kan. Nah, jadinya memang ini akan kembali, leadership akan memainkan peran penting ya. Bagaimana nanti tapi diterjemahkan kan dengan tata kelola yang lebih baik dan lain sebagainya. Karena itu kan ada kajian tentang why nation fail. Kenapa negara-negara gagal. Ya? Betul. Ada satu buku itu gitu kan. Nah, itu salah satunya kan dilihat karena pemerintahan yang mereka punya adalah extractive government. Pemerintahan yang ekstraktif, yang hanya menguntungkan extractive government. Pemerintahan yang ekstraktif. Ekstraktif dalam artian segala hal itu kemanfaatan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan mereka-mereka ini. Kelompok tertentu. Elit-elit, kelompok elit politik kecil, elit ekonomi bergabung bersama hanya menguntungkan kelompok kecil itu. Nah, ini tantangan besar. Memang kesadaran politik akan penting. Karena mereka mungkin punya nature begitu, tapi harus ada perlawanan dari rakyat, kesadaran ini. Kalau kita melihat sejarah ya, pergerakan ekonomi politik di negara-negara barat kan tarik-menarik tuh. Bagaimana mereka menuju kesejahteraan itu kan tarik-menarik antara kapitalis, labor, dan lain sebagainya kan. Bahwa akhirnya nanti ada sebuah equilibrium ya, keseimbangan baru yang dimana dilahirkan sebuah pemerintahan yang punya akuntabilitas kan. Pemerintahan yang accountable karena aturannya dibikin sedemikian rupa, sebuah orang yang nggak benar ini dia akan menghadapi, akan bermasalah gitu kan. Seperti itu. Kita itu harus makanya menuntut kesadaran politik rakyat itu harus tinggi gitu kan, bahwa kita harus tuntut pemerintahan itu harus perform kinerjanya untuk kesejahteraan rakyat banyak, karena kan mereka menggunakan kekayaan rakyat itu kan. Kalau bicara uang negara itu uang siapa? Kan negara abstrak. Yang ada pemerintah, orangnya datang dan pergi kan. Presiden, menteri, anggota DPR datang dan pergi. Tetapi negara berarti ini aset negara ya aset rakyat gitu. Betul. Milik seluruh rakyat kan. Kesadaran rakyat ini perlu dibangun gitu kan. Terkait bagaimana kita menuntut selalu bahwa pemerintahan yang ada benar-benar harus bisa perform. Kalau nggak, buat apa kita bikin negara? Kita bernegara mempunyai pemerintahan karena hanya menguntungkan kelompok kecil elit. Betul, Bang. Nah, jadi Bang tadi saya ingin ada kalimat dari Abang mengenai extractive government. Terkait dengan sekelompok orang. Pemirsa Rumah Restorasi Indonesia, tentunya yang ingin kita dalami dalam dialog ini sebenarnya adalah pemikiran ataupun gagasan yang bisa kita implementasikan dalam bentuk koreksi yang konstruktif dan solutif. Nah, itu yang kita ingin gali dalam perdebatan ini. Tidak hanya kepada bentuk kritik saja. Kalau kritik itu sudah biasa. Tapi kita yang memberikan gagasan-gagasan baru pada pemahaman menuju kesejahteraan rakyat dari segi investasi tadi. Dan yang ingin saya tangkap ini sebenarnya kita mampu, kita punya potensi yang besar dari jumlah penduduk, sumber daya alam, dan juga tingkat-tingkat pendidikan juga yang sangat tinggi. Seperti Abang kan, Abang pernah jadi pejabat di IDB. Ini kan potensi, pengalaman di luar negeri. Mau kemudian memberikan pendampingan pembangunan di kawasan negara-negara Asia yang masih butuh perhatian di bekas-bekas di negara-negara bekas-bekas Uni Soviet. Asia dan bekas Uni Soviet seperti Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, ya kan? Kemudian Uzbekistan, seperti itu ya. Tentu kan punya pengalaman yang bisa menjadi pembanding yang bisa dibawa ke Indonesia. Persoalannya, Abang ini kayaknya harus duduk juga menjadi pejabat atau yang bisa menjadi figur yang bisa mempengaruhi untuk memperbaiki
tentang pembangunan dan karakter bangsa ini, Bang. Ya. Jadi mungkin kalau sekarang Abang sebagai peneliti, pengamat, dengan ilmu dan pengalaman, tentunya Abang harus turun nih ke wilayah-wilayah yang lebih pragmatis, Bang. Supaya ilmunya itu menjadi berguna, pengalamannya berguna. Nah, apakah nanti Abang bisa di politik, ya kan? Kembali lagi, Abang pernah di Bank Muamalat, mungkin nanti bisa di pejabat-pejabat yang di BUMN, yang supaya punya pemanfaatan. Nah, Abang kan pernah juga berkecimpung dengan karakter-karakter birokrasi, seperti contohnya di negara-negara bekas Uni Soviet. Bisa Mbak Abang gambarkan itu kira-kira karakter bekas-bekas negara Uni Soviet itu dengan bangsa Indonesia, apa plus minusnya, Bang? Oke. Memang dulu saya tuh kan menangani beberapa negara kayak Asia tuh, Malaysia salah satunya saya tangani ya. Lalu Iran, lalu juga tentunya Indonesia. Betul. Juga. Di samping juga tadi bekas Uni Soviet saya pernah ke Kazakhstan, Tajikistan, ya, Azerbaijan gitu kan. Nah, saya melihat waktu saya menangani misalkan pembiayaan perdagangan IDB untuk Indonesia. Salah satu hal yang saya pikir ya, jadi juga isu utama adalah birokrasi, misalkan birokrasi. Dalam hal misalkan IDB mempunyai misalkan pembiayaan untuk impor, terus fasilitas itu diberikan dengan rate ya, rate-nya itu ada, itu kan karena syariah dia ada margin ya, markup istilahnya. Kalau di bahasa konvensional tingkat bunga gitu kan, yang sebetulnya lebih kecil dari yang ada di pasar, pengalaman saya waktu itu. Tapi kadang mendorong pemerintah menggunakan itu suka susah gitu kan. Nah, padahal misalkan kalau itu diberikan kepada BUMN, daripada dia pakai pembiayaan dari bank asing yang komersial yang rate-nya lebih tinggi. Dan mereka pakai dari bank komersial itu malah komersial. Nah, sekarang ada logikanya di mana itu? Ketika ada fasilitas yang nggak dioptimalkan. Mungkin ada untung kalau ngambil di komersial. Nah itu, jadinya kan masuk ke situ, potensi itu bisa saja terjadi gitu kan. Sekarang kalau pengalaman saya waktu menghandle Iran, itu malah mereka sangat proaktif sekali gitu kan, untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang dari IDB gitu kan. Nah, kalau kita tenang sekali gitu kan. Padahal saya tahu BUMN cari dana mahal. Nah, ini jadinya mindset seperti ini, kalau nggak menguntungkan dia, terus nggak digunakan, kan jadi yang rugi rakyat secara keseluruhan gitu kan. Di mana sih Bang, dari kita tracing nih? Kalau dari segi IDB, secara selisih, itu markup tadi itu kan secara syariah. Di sini secara komersil, nanti konvensional. Apa kira-kira yang menguntungkan di konvensional, diterima kreditnya itu atau investasi itu dibandingkan yang dari IDB tadi? Di mana itu bisa muncul? Itu kan dari misalkan ya, dalam konteks saya itu kan kita membiayai impor. Taruhlah misalkan import crude oil, minyak mentah dari luar negeri. Betul. Nah, itu kan ada jangka waktunya. Misalkan 6 bulan, 12 bulan. Nah, misalkan IDB membiayai itu ada markup namanya itu. Misalkan nilai pembiayaan. Coba kita sebut angka lah misalnya. Angka $100 juta. Betul. Misalkan itu ekuivalen keuntungannya, misalkan IDB itu 5%, misalkan ya. Setahun. $100 juta itu kan kalau 5% jadi $5 juta. Jadi 105. IDB membelikan minyak mentah dari luar negeri, misalnya dari Saudi, dikirim ke Indonesia, Indonesia nanti bayar kepada IDB 105. Nah, misalkan tadi ketika kita malah menggunakan pembiayaan lain yang nilainya justru lebih mahal, misalkan harus bayar $108 juta dalam waktu setahun, ketimbang 105. Tapi kenapa itu digunakan? Kenapa itu? Ini jadi kan banyak tafsiran kan. Misalkan ada yang mengindikasikan karena yang pelakunya itu dia nggak mendapatkan manfaat kalau dia misalkan menggunakan yang dari IDB gitu kan. Dia ya nggak dapat apa-apa karena
uangnya itu kan dibayarkannya langsung kepada penjualnya. Pemerintahnya dapat barang aja, negara dapat barang. Sebetulnya kan kalau dari perspektif nasional tetap kita harus pilih yang lebih murah. Atau ada persaingan pasar. Ini pasar IDB, kan marketing IDB pasar. Ini pasar yang bukan IDB. Ini kan persaingan. Kalau memang Indonesia mengambil dari IDB, berarti dia nggak punya potensi pasar loh. Bisa jadi begitu juga pengaruh-pengaruh persaingan seperti itu. Well, saya pikir ya itu potensi untuk kita mau mendiversifikasi istilahnya sumber-sumber pendanaan, ya fine aja, oke. Tapi tetap dasar pendekatannya bagaimana yang lebih menguntungkan. Yang menguntungkan untuk Indonesia. Tapi ditekan oleh yang orang yang tidak dapat. Atau tadi kan, misalkan ada kepentingan. Kalau yang di sana ada sesuatu, dia bisa mendapatkan manfaat. Ya udah biar lebih mahal gitu. Itu kadang-kadang kan memang terjadi kan. Di dalam negeri pun kita bisnis, saya sering dengar itu kan. Bisnis di pemerintahan. Nah kalau oknum-oknum terkaitnya nggak dapat uang, dia nggak dapat. Jadi kita simpulkan Bang, sebenarnya itu masalah mentalitas saja. Hanya kembali lagi karakter. Ini ada harus melakukan perubahan. Yang baik, harusnya baiknya begini, tapi tidak dilakukan. Investasinya harus begini secara umum, tapi tidak bisa menjadikan rakyat. Kita kembali lagi lah. Jadi pengalaman Abang di Malaysia, di Asia Tengah, ya kan, atau negara-negara juga di Indonesia. Tentunya Bank Indonesia bisa memberikan komparasi yang seperti itu ya. Tapi kan Abang mengambil kesimpulan apa sih, Pak? Pada mentalitas kan? Harus bersama. Jadi kita harus sebagai warga negara harus mengembangkan mentalitas kita yang baik, yang berdaya saing, dan juga bisa dipercaya, dan juga kita bisa menghasilkan pemimpin bangsa, para pemerintah birokrat juga yang berkarakter. Tentunya jika dia bekerja untuk kesejahteraan, tentunya dia juga akan sejahtera. Karena dia juga bagian dari rakyat kan? Betul. Dia kan cuma berapa tahun sih kalau dia mau berpikir. Kalau dia nggak berbuat sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk rakyat, dia kan ada waktunya pensiun. Nanti dia jadi rakyat juga. Sampai kapan negara? Tapi kan dia sudah mengumpulkan Bang sebelumnya investasinya. Dia hanya memikirkan kepentingan sendiri. Akhirnya negara secara keseluruhan kan susah juga. Kita lihat sekarang segelintir orang yang ekstraktif, tadi birokrat tadi kan, yang mengumpulkan kekayaan yang banyak kan. Betul. Kita lihat pejabat tapi kayak pengusaha. Betul. Coba ini kan yang menyebabkan sebagian negara tetap terbelakang. Mentalitas. Coba lihat di negara di Afrika. Sebagian negara Afrika kan diindikasikan ada presiden Zimbabwe yang kaya sekali. Punya kekayaan di bank Swiss segala macam, rakyatnya susah. Banyak juga terjadi sebelumnya di Latin Amerika. Sekelompok orang yang punya mentalitas seperti itu ditinggalkan oleh penjajah, tetapi elit-elitnya bahkan bisa lebih buruk dari penjajah setelah mereka mewarisi itu. Jadi ini perjuangan ya, melahirkan, emang ada banyak faktor, tapi itu salah satu faktor penting. Melahirkan memang komitmen ya, leadership pertama yang bisa nanti menata ya, menciptakan pemerintahan yang komitmen, yang punya good governance, tata kelola yang baik gitu kan. Kalau selama itu kita belum bisa ciptakan, ya akan jadi sebuah tantangan tersendiri apapun ya. Kalau kita belum level pelaksana negara ini, sistemnya buruk, nanti ada orang baik masuk, juga dia terkondisikan kan anak-anak. Memang harus di topnya harus benar, tapi juga harus berani. Nggak cukup jadi orang baik aja tuh. Betul. Harus berani juga, karena akan ada fight kan, karena kepentingan-kepentingan yang sudah merasakan manfaat dia akan bertahan kan. Itu akan terjadi kan, kayak di kantor status quo itu orang masih menikmati kemegahan. Keenakan hanya untuk dianya aja. Dia nggak berpikir besar. Dia nggak pengen bangsanya tuh maju secara menyeluruh kan. Betul. Kalau dia mau berpikir, gue pengen Indonesia satu waktu disegani secara internasional. Paspor Indonesia, saya jalan ke luar negeri dihargai. Orang di sekitarnya ikut bahagia. Jangan merasa senang sendiri. Kita dan ini bukan satu hal deh. Ketika kita bisa mensejahterakan banyak orang, kan otomatis negara ini kuat. Betul. Menjadi maju. Ketika secara rata-rata orang sudah sejahtera, otomatis negara ini menjadi negara yang kuat dan maju. Yang maju. Jadinya kebutuhan untuk mensejahterakan banyak orang ini.
Kalau hanya segelintir orang, kita tetap jadi dunia ketiga istilahnya. Third world country, dunia ketiga. Dan elit kita banyak udah cukup puas dengan yang kayak gitu. Kita malu di Malaysia, pekerja kita, orang kita jadi orang ilegal. Kan? Iya betul. Kita kirim banyak ke Timur Tengah, jadi sekedar ya apa istilahnya hadamah gitu kan, asisten rumah tangga. Ya kita sih tetap nggak bisa menganggap remeh mereka yang bekerja, mereka cari hidup. Abang pernah di Jeddah? Berapa lama di Jeddah, Bang? Saya ada di IDB-nya 9 tahun, 8 tahun di Jeddahnya. Miris nggak Bang lihat banyak? Sangat miris. Jadi malu kan. Karena banyak orang ilegal. Pada waktu saya di sana kan, orang kita umroh terus cari kerja, jadi ilegal kan, nggak resmi. Jadinya malu kan, image Indonesia. Orang sana melihat Indonesia ini jadi negara susah sekali. Jadi kalau mau merupakan diri sebagai pejabat di IDB, Farouk dari Indonesia, pasti yang diingatkan dari orang lain. Lihat yang di luar kan. Tapi untungnya dia lihat kita kayak pendidikan segala macam. Tetapi secara umum kan miris sebagai bangsa. Miris sebagai bangsa Indonesia miris. Bahkan ada cerita lucu. Apa itu? Pejabat istri konjen aja. Ketika dia ke pasar sendirian, dianggapnya dia pembantu rumah tangga juga. Iya begitu. Karena persepsi tentang Indonesia. Padahal itu istri konjen. Iya. Di Jeddah itu. Iya, itu ada cerita. Dan kita suka kumpul yang ekspat, kan ada kelompok kecil orang Indonesia yang memang ekspatriat, tenaga profesional. Tetapi ketika dia kumpul, ada acara misalkan di kompleksnya, sangkanya dia driver apa gitu kan. Karena mindsetnya, karena orang kita banyak langsung sama di Malaysia. Kenapa kadang orang Malaysia misalkan dia berasa lebih hebat dari kita, karena kita banyak orang kita yang ilegal di sana kan. Kasihan mereka susah. Betul. Karena elitnya nggak mikirin, dia susah kan hidup. Akhirnya banyak yang stateless. Stateless nggak punya negara. Dia illegal ke Malaysia, dia nggak punya paspor Indonesia, anaknya lahir di Malaysia nggak diakui juga. Gitu ya. Dan jumlahnya cukup besar. Nah ini kan akibat kelakuan elit-elit politik yang nggak mempedulikan. Belum lagi sindikasi tenaga kerja ilegal. Itu. Kita boleh kirim orang keluar tapi tenaga terdidik. Tenaga yang terdidik gitu kan. Seperti Abang di IDB. Iya, terdidik. Paling tidak kita bisa ngisi perawat aja di Saudi. Sekarang Filipina. Masa kita kalah sama Filipina? Gitu ya Bang. Itu kan lebih terdidik. Itu kan bagian dari investasi juga Bang kan? Investasi ini human capital di Indonesia. Bagaimana pemerintah bisa mensupport segala hal yang bisa meningkatkan kualitas SDM kita. Investasi manusia, investasi uang, investasi industri. Dan kita memastikan nggak ada orang kita yang hanya sekedar hidup harus ke luar negeri. Bagaimana kita bisa, negara ini bisa, orang ke luar negeri itu hanya kalau dia mau dapat gaji yang lebih besar. Maksudnya di profesinya. Jangan sekedar hanya untuk hidup. Dan di luar negeri harus di profesi bergengsi pula. Iya, tenaga yang terdidik itu. Banyak kan sektor kesehatan, keuangan, segala macam ya, pendidikan, jadi pengajar. Tapi kan mayoritas orang kita ada, tapi masih jumlahnya kecil. Ya siap. Bang Farouk, ini kalau kita bicara, kita diskusikannya akan panjang. Tidak habis. Saya potong dulu Bang. Kenapa? Supaya Abang nanti bisa diundang lagi. Kita nanti berdialog lagi. Lebih mendalam lagi ya. Tapi harapan saya nih, tentunya dengan keilmuan, pengalaman Abang, Abang bisa masuk di bidang di Indonesia ini yang menjadi decision maker-nya. Di mana nanti, apakah di politik ataupun di mana Bang. Kan gitu kan. Dan kita doakan sama-sama. Potensi seperti Bang Farouk ini nanti bisa berperan aktif pada lembaga-lembaga kenegaraan yang punya daya pengaruh Bang. Saya belum tahu juga nanti Abang di mana. Tapi pesan saya kenapa? Saya simpatik dengan keterangan beliau kan. Dengan pengalaman beliau yang beragam. Dari sisi keilmuan, ya kan? Dari pengalaman antar bangsa pula kan? Nah itu bisa menjadi pendapat. Dan tentunya saya punya pemikiran ini Bang, bagaimana kita mentransformasi dari semangat orde baru, orde lama, orde baru, orde reformasi. Kita ingin mencoba merestore. Kita membuat sebuah orde restorasi. Bisa merestorasi semua apa-apa yang telah kita bangun
oleh bangsa, oleh kebudayaan, peradaban Indonesia itu menjadi lebih baik lagi, menuju ke mandirian bangsa dan juga mensejahterakan. Gitu Bang. Nah sebelum kita tutup ada pesan apa nih Bang sebagai closingnya nih? Ya inilah ya, membangun Indonesia apa namanya, ini kan kolektif ya. Iya. Semua apa harus ada kepedulian ya. Karena ya esensinya kan hidup kita nih kan bagaimana mengisi kehidupan kita ini yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Gitu kan. Ibaratnya ya itu kan akhirnya itu kan. Nah jadinya ya ini tantangan bersama kan. Kita nggak menginginkan kan negara Indonesia ini apa mayoritas rakyat itu susah terus gitu kan. Kita yang punya kesempatan berpikir, berbuat sesuatu ya kita harus sama-sama gitu kan. Supaya akhirnya kan kita lebih bermartabat lah secara internasional kan. Nah ini kan bisa jadi amal jariah kita selama hidup ketika kita berbuat sesuatu kan untuk kemaslahatan umat yang ada di Indonesia ini gitu kan. Budi kita akan akan selalu dikenal. Insya Allah kita cari apa namanya ya nanti pada waktunya kita ada perhitungan apa-apa yang kita buat di bumi ini kan jadi pemberat amal kita lah insya Allah gitu. Baiklah, salam reformasi. Saya tidak berpanjang lagi, mari kita tutup perbincangan ini pada Rumah Restorasi Indonesia dengan tema investasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.